Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Nopal Kaila. Saya dari kelas C3.25 dengan NIM 101251113. Tugas manusia di bumi. Dalam perjalanan hidup dan kehidupannya, manusia sebagai makhluk Allah pada dasarnya mengemban amanah atau tugas-tugas kewajiban dan tanggung jawab yang dibebankan oleh Allah kepadanya agar dipenuhi, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Al-Maraghi ketika menafsirkan ayatnya, Innallaha ya'murukum an tu'addu al-amanati illa ahliha. Quran Surat An-Nisa ayat 58 dengan artinya ia mengemukakan bahwa amanah tersebut dan ada bermacam-macam bentuknya. Amanah hamba terhadap Tuhannya, yakni sesuatu yang harus dipelihara dan dijaga oleh manusia, yang berupa mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, serta menggunakan alat-alat potensialnya dan anggota badannya dalam berbagai aktivitas yang bisa menimbulkan kemanfaatan baginya dan dapat mendekatkan diri kepada Tuhannya, sehingga bila manusia melanggarnya, maka berarti dia berkhianat kepada Tuhannya. Dari beberapa pendapat ahli tafsir tersebut dapat dipahami bahwa tugas hidup manusia yang merupakan amanah dari Allah itu pada intinya ada dua macam, yaitu Abdullah, menyembah atau mengabdi kepada Allah, dan Khalifah Allah, yang keduanya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Yang pertama, tugas manusia sebagai Abdullah, hamba Allah. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara beban atau tugas-tugas kewajiban dari Allah yang harus dipatuhi. Kalimah la ilaha illallah atau kalimat tauhid dan atau makrifah kepadanya, sedangkan khalifah Allah merupakan realisasi dari mengemban amanah dalam arti memelihara, memanfaatkan dan mengoptimalkan penggunaan segala anggota badan, alat-alat potensial termasuk idera, akal dan kalbu atau potensi-potensi dasar manusia, guna menegakkan keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan hidup. Tugas hidup manusia sebagai Abdullah bisa dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Yang kedua, tugas manusia sebagai khalifah Allah. Tugas hidup manusia juga sebagai khalifah Allah di muka bumi. Hal ini dapat dipahami dari firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi? Itu orang yang akan membuat kerusakan padanya, yang menumpahkan darah pada kami, senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ada kalanya karena tidak hadirnya orang yang diganti, atau karena kematian orang yang diganti, atau karena kelemahan tidak berfungsi yang diganti. Misalnya Abu Bakar ditunjukkan oleh umat Islam sebagai khalifah pengganti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni penerus dari perjuangan beliau dan pemimpin umat yang menggantikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau wafat, atau Umar bin Khattab sebagai pengganti dari Abu Bakar, dan seterusnya. Sekian dari saya penjelasan tugas manusia di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.